Pernah nggak sih kalian ngerasa udah melakukan semuanya dengan benar, tapi hasilnya tetap berantakan? Udah kerja keras, udah riset, udah disiplin, tapi tiba-tiba ada aja deh hal di luar kendali yang menghentikan langkah kalian. Di dalam dunia desain atau sistem, kita menyebutnya glitch. Sesuatu yang nggak seharusnya ada, tapi merusak seluruh tampilan. Nah, hari ini gue mau cerita tentang sebuah glitch sederhana dalam perjalanan pasangan gue yang menyadarkan gue bagaimana melihat sebuah kegagalan dari perspektif yang berbeda. Beberapa waktu lalu, cewek gue melakukan perjalanan dari Malang ke Jakarta menggunakan sebuah bus. Di atas kertas rencananya sederhana. Lo naik, lo duduk, dan lo sampai tepat waktu. Tapi kenyataannya, di tengah jalan, busnya mogok. Bukan cuma sekali, tapi sampai 3 kali. Bayangin posisinya di pinggir jalan tol, gelap, penuh ketidakpastian, dan semua rencana yang di Jakarta otomatis berantakan. Pasti ada dong rasa kesel, emosi yang muncul, pertanyaan besar. Kenapa harus sekarang, kenapa harus gua? Kenapa, why? Secara logika dan psikologi, kita menghadapi situasi mogok seperti ini, mental kita biasanya terjebak di dalam dua pilihan. Yang pertama, reactive mode. Kita pilih untuk marah dan menyalahkan keadaan, tapi masalahnya ya, secara fungsional, emosi ini nggak akan pernah bisa memperbaiki mesin yang lagi rusak. Kita cuma membuang energi kita yang seharusnya dipakai untuk mencari solusi. Yang kedua adalah perspektif mood. Kita menerima bahwa setiap sistem, baik itu bisnis maupun rencana hidup, selalu ada variabel di luar kendali kita. Self-development yang sesungguhnya bukan soal seberapa cepat kita sampai, tetapi soal bagaimana kita bisa mengelola diri saat segalanya berjalan lambat atau segalanya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Disinilah gua menemukan kompas atau petunjuk arah yang sebenarnya. Gue jadi teringat satu prinsip, kita boleh merencanakan jalan kita, tapi ada tangan yang lebih besar yang menentukan arah langkah kita. Seringkali kita protes, kenapa harus terlambat? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus tidak sesuai? Padahal, mungkin aja hambatan itu ada untuk melatih otot kesabaran kita. Atau menjauhkan kita dari bahaya yang kita tidak lihat di depan sana. Bus itu mogok 3 kali. Tapi satu hal yang luar biasa, ujung-ujungnya bus itu tetap sampai di Jakarta. Ini yang penting. Tujuannya tidak berubah, hanya ritmenya saja yang berbeda. Terkadang Tuhan tidak mengubah situasi kita, tetapi Dia ingin situasi itu yang mengubah karakter kita. Jadi, buat kamu yang hari ini merasa karirnya lagi mogok atau mimpinya nggak tercapai sesuai dengan deadline yang kamu buat, jangan menyerah dulu. Kita perlu take a break, kita tarik nafas dulu, kita santai dulu, kita merenungkan dulu. Selama kamu berjalan di jalur yang benar dan melakukan bagianmu dengan integritas dan iman, kamu pasti akan sampai. Terlambat menurut versimu bukan berarti gagal menurut versinya. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, jaga hati, dan biarkan sisanya diatur oleh yang di atas. Kalau dia yang punya rencana, biarin aja dia yang repot. Gitu kalau kata Pastor Alfi. Saya Steven, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.